فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam majmu' fatwanya, kata beliau, wal ibadat mabnaha ala tauqifi wal ittiba'i la ala al hawa wal ibtida'. Kata beliau, ibadah-ibadah maka itu dibangun di atas dasar tauqif, yaitu berhenti pada dalil, wal ittiba' dan mengikuti dalil. Semua ibadah harus dibangun di atas ini, bukan dibangun di atas perasaan hawa nafsu atau dibangun di atas dasar inovasi-inovasi alias bid'ah. Kan ini baik, itu perasaanmu lah. Ya, kan ini tujuannya baik, kan ini niatnya baik, kan hasilnya positif. Ya, itu perasaanmu. Ya, maka ibadah tidak dibangun di atas perasaan, tidak dibangun di atas hawa nafsu, namun ibadah harus dibangun di atas ittiba, dalil, mengikuti dalil. Kemudian beliau juga berkata dalam kesempatan yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Iqtida' as-Siratil Mustaqim, kata beliau, fal aslu fil ibadat alla yushra' minha illa ma syarra'ahu Allah. Kata beliau, maka hukum asal dalam ibadah yaitu tidak disyariatkan di dalamnya, tidak disyariatkan ibadah secara asal, kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barulah itu terhitung sebagai ibadah. Sehingga apa yang tidak disyariatkan oleh Allah maka tidak dianggap sebagai sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini supaya kaum muslimin beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah tidak membebaskan manusia untuk menyembah Dia dengan caranya sendiri masing-masing. Wis karepmu kon kate ibadah dengan cara kalian, terserah kalian. Yang penting kalian nyembahnya sama aku. Apa gitu Allah itu konsepnya? Tidak. Ya, kalau kayak gitu modelnya, maka umat Islam akan melakukan peribadahan dengan cara-cara yang tidak seragam. Umat Islam di Indonesia beribadah kepada Allah dengan cara yang sesuai dengan kearifan lokal. Kemudian umat Islam di Arab akan beribadah kepada Allah, melakukan peribadahan dengan cara-cara yang sesuai dengan tradisi mereka. Ya, sehingga mereka tidak menjadi satu kesatuan, tidak berada di atas satu agama kalau kayak gitu caranya. Dan juga ngapain diutus Nabi? Kalau Allah membiarkan manusia beribadah kepada Dia dengan cara apapun yang dikehendaki oleh manusia, maka ngapain diutus Nabi kalau kayak gitu? Nggak perlu diutus Nabi. Salah satu fungsi tujuan Allah mengutus Nabi, gawe ngurui, untuk ngajarkan manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Itu fungsi diutusnya Nabi SAW, yaitu memberitahukan kepada manusia, ngene loh carane beribadah kepada Allah. Kon lak gak ero ibadah sama Allah iku ya apa carane? Tak urui. Ya, itu tujuannya Nabi lah. Kalau umat manusia wis pinter-pinter, aku iso beribadah kepada Allah dengan caraku sendiri. Saya buat-buat, saya karang-karang sendiri cara beribadah kepada Allah. Kan pokoknya yang penting nyembah Allah. Terus apa fungsinya diutusnya Nabi? Berarti di sini menghormati Nabi atau tidak orang kayak gini nih? Tidak menghormati Nabi. Ya, dianggap Nabi diutus itu nggak ada manfaatnya. Itu hakikatnya bid'ah. Kenapa kita katakan bid'ah itu tercela? Karena menganggap perjuangan Nabi SAW dalam mengajarkan ibadah kepada manusia itu perjuangan yang sia-sia. Karena manusia toh bisa ngarang-ngarang ibadah sendiri di luar apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian di halaman 60, qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, wala dina illa ma syarra'ahu. Tidak ada agama kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fal aslu fil ibadat al-butlan hatta yaquma dalilun 'alal amri. Kata beliau, maka hukum asal ibadah itu batil. Ya, batil. Ibadah apapun yang dikerjakan kepada Allah secara asal hukumnya batil ibadah tersebut. Sampai ada dalil yang memerintahkan untuk melakukan ibadah itu, baru itu ibadah yang sahih. Baru itu ibadah yang benar. Tanpa ada dalil berarti itu ibadah yang batil. Qala Ibnu Rajab, berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan wa kullu man ahdatsa fid din ma lam ya'dzan bihi Allah wa rasuluhu falaysa minad din fi syai'. Kata beliau, dan siapapun yang mengarang-arang perkara yang baru di dalam agama ini, ya, dia membuat-buat hal baru dalam agama ini, apa-apa yang Allah tidak pernah mengizinkan, Rasul tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengarang-arang sesuatu di dalam agama ini. Bahkan Nabi SAW gak diizinkan sama Allah. Boleh nggak? Atau Nabi itu punya otoritas nggak membuat syariat sendiri sesuai dengan keinginan beliau? Nggak punya tuh Nabi, lo bayangkan. Nabi nggak punya otoritas untuk bikin suatu ibadah, bikin suatu amalan dari kantong beliau sendiri. Nggak ada, nggak boleh. Semua apa yang diajarkan Nabi SAW dari agama ini asalnya dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kalau Nabi saja nggak diberikan otoritas untuk membuat sesuatu di dalam agama ini, maka tentu selain Nabi lebih nggak boleh lagi. Ya. Falaisa minad dini fi syai'. Maka apapun yang dikarang-karang oleh mereka itu bukan bagian dari agama sedikit pun. Sama sekali bukan bagian dari agama. Kemudian lanjut kata beliau, faman taqarraba ilallahi bi amalin lam yaj'alhu Allahu wa rasuluhu qurbatan ilallah fa amaluhu batilun mardudun alaihi. Maka barang siapa yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amal ibadah yang Allah tidak menjadikan perbuatan tersebut sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada seseorang yang melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, di mana ibadah yang dia lakukan nggak pernah Allah jadikan ibadah itu sebagai bentuk taqarrub, bentuk mendekatkan diri kepadanya, nggak pernah. Ya, seperti sebagian orang di hari-hari seperti sekarang, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Mereka menganggap itu sebagai bentuk amalan yang bisa semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah tidak pernah menjadikan maulid Nabi sebagai amalan yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Nggak ada. Ya, dusta kalau ada yang mengatakan bahwa peringatan maulid Nabi ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah, perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dusta. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak pernah menjadikan amalan maulid sebagai amalan yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Kalau ada, mana dalilnya? Ya, kalau sholat iya, ya, kalau puasa iya, itu mendekatkan diri kepada Allah. Dari mana kita tahu? Dalil, karena itu diperintahkan oleh Allah. Semua yang diperintahkan oleh Allah itu pasti mendekatkan diri kepadanya. Semua yang dilarang oleh Allah ketika kita tinggalkan itu juga mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka amalannya batil, tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, wa ma taqaddama min takriril ulama'i anna kulla bid'atin dhalalatun wa ijma'ahum ala dhalika dalun ala annal asla fil ibadat at-tauqif. Dan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya dari penegasan-penegasan para ulama bahwa semua bid'ah itu sesat, dan juga kita sampaikan tentang ijma' mereka tentang hal itu. Ijma' para ulama akan semua bid'ah itu sesat. Itu semua menunjukkan bahwa hukum asal dalam ibadah
itu berhenti pada dalil. Nah, kemudian kita ringkas di sini, tanbih, peringatan kata beliau. Mimma taqaddama ya'lam au yu'lam annahu lam yaqul ahadun min ahli al-ilmi al-mu'tabarin innal asla fil ibadat adamul hadri wal man'i wat tauqif. Dari apa yang sudah kita sampaikan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka diketahui bahwa tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan sebaliknya. Nggak ada. Para ulama satu pun, ya ulama-ulama maksudnya ulama yang benar-benar dikenal sebagai ulama yang diakui keilmuannya, diakui kapasitasnya sebagai seorang alim. Tidak ada yang mengatakan kebalikan dari kaidah ini. Tidak ada yang mengatakan bahwa hukum asal ibadah itu nggak perlu ada dalil. Ya, hukum asal ibadah itu tidak terlarang, tidak tercegah, tidak harus berhenti pada dalil. Ya, ada ulama yang ngomong kayak gitu. Ya, itu ungkapan atau keluar dari lisan orang-orang yang ngelama di zaman sekarang. Ya, tapi kalau ulama yang benar-benar alim, ulama yang diakui keilmuannya, tidak ada yang berucap seperti itu. Wa ghayatu man jawaza ba'dal muhdatsat huwa li dhannihi anna ad-dalila dalla 'alaiha fa akhta'a fil istidlal la fi munaza'ati qa'idah al-aslu fil ibadat al-hadar. Kata beliau, orang-orang yang membolehkan sebagian bid'ah, ya, para ulama, sebagian ulama yang ya mungkin sebagian di antara mereka seperti Imam As-Suyuti membolehkan peringatan Maulid Nabi SAW dan yang lainnya. Ya, mereka yang membolehkan bid'ah, sebagian bid'ah itu karena mereka menduga ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Itu dugaan mereka, ijtihad mereka. Ya, maka mereka salah dari sisi istidlal. Istidlal itu artinya pendalilan. Sisi pandang melihat dalil, sisi mengambil kesimpulan dari suatu dalil. Itu dia menduga bahwasanya dalil ini itu adalah dalil yang menunjukkan akan bolehnya bid'ah tersebut. Bukan karena mereka menolak kaidah ini, bukan karena mereka menolak kaidah bahwa hukum asal ibadah itu terlarang, bukan. Mereka cuma keliru, mereka menduga dalil ini, ya mereka menduga dalil ini itu mendukung bid'ah tersebut. Padahal enggak. Itu hanya dugaan mereka. Namun ulama-ulama yang membolehkan bid'ah tersebut, mereka juga sepakat tentang kaidah ini bahwa hukum asal ibadah apa tadi? Terlarang. Wa mithlu dzalik wallahu a'lam man qala inna fid din bid'atan hasanah. Contohnya seperti sebagian orang yang mengatakan bahwasanya di dalam agama ini ada namanya bid'ah hasanah. Ini sudah kita bantah di pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu bid'ah yang baik. Padahal tidak ada bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Nah, sebagian orang yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, arada annaha ibadatun jadidatun dalla 'alaiha syar'u bi umumatihi wa ghairi dzalika bi za'mihi. Ketika mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa di dalam Islam ada bid'ah hasanah, maka yang dimaksud oleh mereka bahwasanya ada ibadah-ibadah baru yang ada dalilnya, namun dalilnya itu secara umum. Itu maksud mereka bid'ah hasanah itu. Jadi ada ibadah-ibadah baru yang nggak pernah diajarkan Nabi SAW. Bukan nggak ada dalilnya, ada dalilnya, tapi dalilnya itu kata mereka bentuknya umum. Ya, contoh misalnya maulid. Ya, kata mereka maulid itu bid'ah hasanah. Bukan nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Misalnya mereka berdalil dengan firman Allah di dalam surat Yunus. Ya, Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka hendaklah mereka yafrahu, hendaklah mereka bergembira.
itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Nah, maka bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad itu rahmat dari Allah, dan kita disuruh untuk bergembira dengan rahmat Allah tersebut. Maka salah satu bentuk kegembiraan kita adalah dengan memperingati Maulid Nabi. Tuh, ada dalilnya kata mereka. Ya, meskipun dalilnya tidak langsung spesifik. Ya, ihtafilu bil maulid. Ya, rayakanlah, peringatilah Maulid. Nah, itu dalilnya spesifik itu. Ya, kata mereka enggak, dalilnya dalil umum. Ya, maka ini yang disebut bid'ah hasanah kata mereka. Suatu ibadah yang baru, bukan enggak ada dalilnya, ada dalilnya. Saking dalilnya itu umum. Ya, fali ajli hadza sammaha bid'atan hasanatan. Oleh karenanya mereka enggak berani menyebut itu sebagai sunnah. Nggak berani mereka menyebut itu sebagai sunnah, tapi mereka menyebut bid'ah, mereka menyebut Maulid itu sebagai bid'ah hasanah. Jadi kalau titik temu antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah tentang perkara Maulid ini, yaitu sama-sama meyakini bahwa Maulid ini adalah bid'ah, perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman para a'immah arba'ah, imam yang 4, baru ada di abad ke-4 Hijriah ketika muncul daulah Fatimiyun, Ubaidiyun yang beraliran apa? Syiah Rafidhah. Ya, baru muncul ketika itu. Ini sama-sama sepakat kita dengan mereka. Ya, cuman bedanya kita menganggap bahwasanya Maulid adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, karena kita menganggap kullu bid'atin dhalalah, sedangkan mereka menganggap itu bid'ah tapi bid'ah hasanah. Ya.